Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah drama Korea romantis yang berjudul To Jennie. Drama ini berkisah tentang seorang pria bernama Jungmin yang ingin mengungkapkan perasaan cintanya kepada seorang gadis bernama Nara, yaitu teman sekelas Jungmin yang sangat populer di sekolah. Namun ketika bernyanyi di atas panggung, suara Jungmin malah sumbang yang menyebabkan dia ditertawakan oleh seisi sekolah. Sejak itulah ia jadi trauma bernyanyi di hadapan banyak orang. Namun setelah 7 tahun berlalu, takdir mempertemukan Jungmin kembali dengan Nara yang akan merubah kehidupan mereka berdua. Park Jungmin merupakan seorang kasir di sebuah minimarket. Karena begitu menyukai musik, di sela waktu luangnya dia terkadang bernyanyi sambil memainkan gitar. Selain itu, Jungmin punya seorang adik perempuan bernama Ok-hee. Terkadang Ok-hee merasa malas mendengarkan lagu kakaknya karena Jungmin hanya mau bernyanyi di hadapan Ok-hee atau sahabatnya dan tidak punya keberanian untuk bernyanyi di tempat umum. Hal itulah yang menyebabkan Jungmin jadi kurang inspirasi dalam menciptakan lagu. Meski begitu, Jungmin sebenarnya punya cita-cita menjadi musisi terkenal. Namun setelah lulus SMA, impian Jungmin seakan terhenti dan hingga 7 tahun berlalu, ia masih saja bekerja paruh waktu sebagai kasir minimarket. Adiknya menyarankan supaya Jungmin mencoba bernyanyi di tempat-tempat umum. Tapi Jungmin tidak bisa, sebab ia masih fobia untuk bernyanyi di depan umum. Untuk itu, Ok punya ide lain, yaitu Jungmin dapat mengunggah video yang bernyanyi lagu ciptaannya ke media sosial. Karena zaman sekarang hampir semua orang punya akun medsos. Dulunya Jungmin juga pernah mengikuti audisi, tapi sayang audisi itu gagal. Dikarenakan Jungmin yang terlalu gugup saat menyanyi di depan banyak orang dan nyaris tidak menyanyikan satu nada pun. Saat ini followers Jungmin di Insta hanya ada 6 orang. Itu juga 4 orangnya teman Ok dan 2 orang lagi sahabat Jungmin yaitu Daesung dan Minbong. Di hari yang sama ketika Jungmin sedang ngobrol dengan kedua sahabatnya, tiba-tiba ada seorang gadis masuk ke minimarket untuk berbelanja. Gadis itu hanya mengambil sebotol minuman dan Jungmin hanya terpana memandangi gadis itu. Tapi gadis itu sama sekali tidak mengenali Jungmin. Setelah membayar, gadis itu langsung keluar dari minimarket. Jungmin merasa gemetar dan gugup melihat gadis yang sebenarnya adalah idolanya sewaktu SMA. Gadis itu bernama Kwon Nara. Sepengetahuan mereka, setelah lulus SMA, Nara tergabung dengan girl band bernama KOKOA. Dulunya Nara merupakan murid tercantik di SMA Mire. Dia sangat populer di sekolah dan dianggap seperti seorang dewi. Kepribadiannya yang baik mampu memikat laki-laki maupun perempuan dan menjadikan dia selebriti di sekolah. Setelah tampil di berbagai acara TV, banyak agensi yang mendekatinya dan JW Entertainment menjadi pilihan Nara. Di agensi itu ia mulai bergabung dengan girl band dan memiliki nama panggung Jennie. Semua kejadian yang merubah hidup Jungmin berawal saat ia memberanikan diri mengikuti acara festival musik yang diadakan sekolahnya. Ia berharap bisa membuat Nara kagum. Jungmin menyanyi sambil bermain piano di hadapan seluruh teman-temannya dan tentu saja di antaranya ada Nara yang juga ikut menonton. Awalnya suara dan permainan piano Jungmin membuat Nara tersenyum. Akan tetapi saat di pertengahan lagu, suara Jungmin tiba-tiba jadi sumbang karena ia terlalu gugup melihat Nara yang tersenyum kepadanya. Bukannya membuat terkesan, yang ada malah ia ditertawakan oleh teman-temannya, tak terkecuali Nara yang turut menertawakan Jungmin. Ingatan itu membekas dan membuat Jungmin merasa sangat malu dan trauma jika harus bernyanyi di depan banyak orang. Sepanjang hari Jungmin cuma melamun. Ia mulai bercerita kepada adiknya kalau dia bertemu dengan cinta pertamanya di minimarket, tapi Jungmin tak mampu berkata apa-apa. Sebagai adik, Ok sudah menduga kakaknya itu tidak punya keberanian. Ia pun berinisiatif mengambil ponsel Jungmin, kemudian langsung memfollow akun Insta Nara. Setelah melihat foto-foto postingan Nara, Ok mengatakan bahwa ini tidaklah mudah buat kakaknya, dikarenakan menurutnya level Jungmin tak sebanding dengan Nara. Dari foto-foto Insta, ia melihat ada kue kesukaan Nara, yaitu tiramisu cake. Esok harinya ketika Nara datang ke minimarket, Jungmin pun memberikannya tiramisu cake dengan alasan promo beli 1 gratis 1. Nara pun sempat bingung, karena ia hanya membeli stocking tapi bisa dapat tiramisu cake. Dengan perasaan gugup, Jungmin akhirnya memanggil nama Nara. Hal itu membuat Nara yang merasa namanya dipanggil pun berbalik, kemudian bertanya apakah dia mengenalnya.
Mereka dulunya satu sekolah dan berada di kelas yang sama. Tapi itu saja belum cukup membuat Nara ingat pada Jungmin. Oleh karena itu Jungmin kembali bertanya, apa Nara ingat tentang siswa yang bernyanyi sumbang di acara festival sekolah? Tak ia sangka ternyata Nara lebih mengingat hal paling memalukan dalam hidup Jungmin. Setidaknya berkat itu, ia dapat membuka obrolan dengan gadis yang ia kagumi. Pertemuan dengan Nara seolah memberikan motivasi dan inspirasi kepada Jungmin. Ia pun mencoba menulis lagu baru tentang tiramisu cake. Bahkan Oki memberitahu kalau rencana mereka berhasil. Yang dapat dilihat dari postingan terbaru Nara tentang tiramisu cake yang ia dapatkan di minimarket. Jungmin yang mengetahuinya merasa senang. Ia pun langsung memposting lagu barunya di Insta dan tak lupa memberi sebuah caption to Jennie. Scene beralih ke studio JW Entertainment. Sebenarnya karir Nara di agensi ini tidak berjalan mulus. Dia sudah lama menjadi trainee dan selama 7 tahun belum juga melakukan debut. Padahal sebentar lagi kontraknya akan berakhir. Untuk mencukupi kebutuhan, Nara sampai harus bekerja sampingan di sebuah kafe. Sang direktur pun menilai Nara sudah terlalu tua untuk bergabung dengan grup idol. Ia menyarankan supaya Nara mencari suatu konsep yang berbeda. Misalnya menjadi penulis lagu atau bermain alat musik seperti gitar. Ada perasaan kecewa dengan perkataan direkturnya. Tetapi Nara tidak ingin menyerah dan akhirnya pergi ke toko alat musik untuk membeli sebuah gitar. Berbekal menonton video tutorial di internet, Nara pun mulai belajar untuk bermain gitar. Tetapi itu tidaklah mudah. Suatu hari, Nara memposting kegiatannya yang sedang belajar gitar. Dan Jungmin pun melihat postingan Nara. Karena Jungmin mahir bermain gitar, ia sampai rela kembali pulang cuma untuk mengambil gitarnya. Selama bekerja, Jungmin tetap mengenakan gitarnya di pundak. Dengan harapan Nara yang datang dapat melihatnya. Tapi Nara yang ditunggu tak kunjung datang. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Nara pun datang ke minimarket untuk membeli sesuatu. Nara sempat heran, karena baru kali ini ia melihat seorang kasir yang menggendong gitar sambil bekerja. Saat Nara akan pergi, dengan sigap Jungmin mulai menunjukkan skill bergitarnya. Seketika Nara pun berbalik dan mengurungkan niat untuk pergi. Ia antusias dengan kemampuan Jungmin bermain gitar. Kemudian bertanya apakah Jungmin bisa mengajarinya bermain gitar. Walau ia merasa sangat gugup, kesempatan itu tentu tak disia-siakan Jungmin yang bersedia mengajari Nara. Di hari berikutnya, Jungmin datang ke rumah Nara dan melihat foto-foto Nara saat masih menjadi anggota girl band Cocoa. Nara mengira kalau Jungmin tidak tahu kalau di foto itu ada dirinya. Tentu Jungmin tahu, karena dia merupakan penggemar berat Cocoa. Ada perasaan sedih yang dirasakan Nara, sebab girl band Cocoa hanya pernah satu kali tampil di TV, bahkan itu pun hanya di sebuah acara memasak. Mereka berdua duduk saling berhadapan dan memulai latihan gitarnya. Karena Nara yang benar-benar awam soal gitar, dengan penuh kesabaran Jungmin menunjukkan letak jari yang seharusnya. Tapi Jungmin yang gugup tak berani menyentuh tangan Nara. Karena tidak sabaran, Nara pun menarik tangan Jungmin hingga membuat Jungmin yang syok jadi cegukan. Untuk itu Nara memberinya minum. Tapi yang terjadi saat melihat senyuman manis Nara dari dekat, Jungmin yang tak dapat membendung rasa gugupnya malah menjemurkan air ke wajah Nara. Jungmin merasa bersalah, tetapi Nara sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum melihat Jungmin yang berusaha membersihkan wajahnya. Soal biaya kursus gitar, sebenarnya Jungmin ikhlas melakukannya secara cuma-cuma. Akan tetapi Nara tak ingin berhutang budi dan dia berjanji akan kerja sampingan untuk membayar Jungmin. Akhirnya Jungmin bersedia menerima asalkan dia dibayar bukan dengan uang, melainkan Nara harus membelikan cemilan sesuai daftar yang ada di minimarket tempat Jungmin bekerja. Setiap hari mereka melakukan latihan bersama dan Nara secara rutin membelikan cemilan yang ada di daftar. Perlahan tapi pasti, dengan banyak berlatih kemampuan Nara bermain gitar semakin meningkat. Bahkan ia mendapat pujian dari seorang produser musik di JW Entertainment. Suatu hari, Nara mengajak Jungmin bernostalgia ke SMA Mire. Ini pertama kalinya mereka mengunjungi sekolah sejak mereka lulus. Nara masih penasaran dengan apa yang menyebabkan Jungmin gugup ketika bernyanyi di acara festival sekolah. Ia meminta agar Jungmin mau menyanyikan lagu itu kembali, sebab dulu Nara belum mendengar lagu itu secara utuh. Kini tak ada orang selain Nara yang mendengar. Jadi menurutnya Jungmin tak perlu merasa gugup. Akhirnya Jungmin mau bernyanyi kembali. Lirik lagunya berisi tentang seseorang yang tak mampu mengungkapkan isi hati kepada orang yang disukai. Nara sama sekali tak menyadari
bahwa lagu itu diciptakan sendiri oleh Jungmin yang sebenarnya untuk Nara. Tentu Nara ingin tahu lagu itu untuk siapa dan bertanya kepada Jungmin. Namun Jungmin masih takut mengungkapkannya. Apalagi setelah Jungmin tahu kalau saat ini Nara sudah punya kekasih dan pacarnya itu seorang pemuda tampan yang juga terkenal. Jungmin hanya bisa menyembunyikan rasa cemburu dan sedih, tetapi ia juga tahu dirinya bukan siapa-siapa. Keesokan hari Jungmin bekerja sambil melamun. Tapi saat mendengar kabar kalau kekasih Nara meresmikan hubungan dengan penyanyi Aileen, membuat Jungmin jadi kaget. Ia membayangkan apa kondisi Nara sekarang baik-baik saja. Semua hal yang ada di pikirannya saat itu Jungmin tuangkan ke dalam sebuah lirik dan lagu. Saat sedang melamun di minimarket, akhirnya Nara datang dan mengajak Jungmin ke suatu tempat. Ia bercerita kepada Jungmin bahwa sekarang ia sudah putus dengan pacarnya, padahal Jungmin sudah lebih dulu tahu tentang kabar itu. Nara mengatakan dia sudah pacaran selama 5 tahun sejak masih trainee, akan tetapi sekarang pacarnya itu tidak menyukainya lagi. Nara merasa dunia ini tidak adil padanya. Ia sebenarnya takut gagal memulai debut lagi, kemudian orang-orang akan melupakannya. Jungmin berusaha untuk memberi semangat kepada Nara. Menurutnya sampai kapanpun Nara tetap akan menawan. Selain karena cantik, Nara selalu baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sepulangnya mereka melewati tempat pendaftaran open mic, yaitu tempat di mana orang dapat tampil bernyanyi di depan umum. Nara pun meminta Jungmin mendaftar. Sebagai hadiah ia berjanji akan datang jika Jungmin benar-benar mau bernyanyi di tempat itu. Permintaan ini bukanlah paksaan, melainkan karena Nara tahu Jungmin sebenarnya ingin bisa bernyanyi di depan banyak orang. Ia juga berharap dengan lagu yang dinyanyikan, orang lain akan tahu seberapa baik dan tulusnya Jungmin. Sebelum pamit, Jungmin memberikan lembaran yang berisi lagu untuk Nara. Lagu itu berjudul Your Song, yang memang dibuat khusus oleh Jungmin sebagai hadiah untuk Nara. Nara merasa sangat senang sekali, karena ini pertama kalinya dia mendapat hadiah lagu, dan Nara akan mencoba untuk menyanyikannya. Keesokan hari, Nara mengirimkan videonya menyanyikan lagu Your Song kepada Jungmin sambil bermain gitar. Dan Nara juga memposting videonya di Insta. Tak terduga, ternyata banyak yang menyukai lagunya. Respon positif dari lagu ini membuat Direktur JW Entertainment memanggil Nara untuk datang ke kantor agensi. Direkturnya menilai lagu ini sangatlah bagus dan belum pernah mendengar sebelumnya. Nara pun menjelaskan kalau temannya yang membuatkan lagu itu untuknya. Sang direktur pun berencana merilis single lagu ini dengan Nara sebagai penyanyinya. Nara yang mendengar rencana itu jadi sangat senang dan antusias. Karena dengan begini, kontraknya kemungkinan akan diperpanjang. Tetapi ada penyanyi lain yang tidak suka dengan Nara, yaitu Aileen. Bahkan Aileen jugalah yang merebut pacar Nara. Saking bahagianya, Nara menghampiri sambil memeluk Jungmin. Ia menceritakan bahwa lagu ciptaan Jungmin akan segera dirilis. Melihat Nara yang kembali ceria membuat Jungmin turut senang. Kabar tentang Nara yang akan merilis single baru telah diketahui oleh Aileen. Ia merasa karirnya akan tersaingi jika Nara sampai menyanyikan lagu tersebut. Keesokan hari sebagai rasa terima kasih, Nara pun mengajak Jungmin untuk pergi piknik bersama. Bahkan Jungmin sampai membuat bekal yang akan ia makan bersama Nara. Sesampainya di tempat piknik, Nara dan Jungmin sangat menikmati kebersamaan mereka. Nara pun mengajak Jungmin ke sebuah aula, tempat di mana pertama kali girl band Cocoa tampil di atas panggung. Ia memperagakan bagaimana saat dulu menari dan menyuruh Jungmin yang menonton untuk bertepuk tangan. Namun beberapa saat kemudian, ada security yang datang berpatroli karena melihat lampu aula yang menyala. Saat itu Jungmin dan Nara bersembunyi di salah satu ruangan sempit. Situasi di mana keduanya berhadapan begitu dekat membuat Jungmin refleks mencium Nara. Tentu Nara terkejut, tetapi ia sama sekali tak menghindar dan justru jadi salah tingkah. Di perjalanan pulang, mereka berdua hanya diam tak saling berbicara. Sikap Nara itu membuat Jungmin merasa bersalah dengan tindakannya yang mungkin telah menyakiti Nara. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk dari Nara yang menanyakan apakah Jungmin sudah sampai rumah apa belum. Seketika Jungmin kembali ceria, karena ini artinya Nara tidak marah padanya. Tibalah hari di mana Nara mulai merekam single terbaru. Rencananya lagu ini akan dirilis bulan depan dan para staf di studio ikut menyemangati Nara. Karena ada renovasi di lantai atas rumahnya, Nara jadi tidak bisa berlatih bermain gitar. Oleh sebab itu Jungmin mengajak Nara untuk berlatih di rumahnya. Sampai di rumah Jungmin, ibu dan adiknya pun tidak menyangka kalau Jungmin mengajak teman wanitanya yang begitu cantik ke rumah.
Mereka jadi ingin tahu apa yang dilakukan keduanya, sampai-sampai mereka nekat mengintip. Nara melihat-lihat sekeliling kamar Jungmin, lalu menemukan ada album Cocoa di sana. Nara heran kenapa Jungmin bisa mendapatkan album itu, padahal Nara sendiri tidak memilikinya. Hal itu membuat Nara berpikir kalau Jungmin memang sudah menyukainya sejak masih sekolah, dan perasaan itu tetap ia jaga hingga saat ini. Jungmin yang tak ingin suasana jadi makin canggung, berusaha merebut album itu kembali. Tapi yang terjadi, ia hampir saja memeluk Nara, menyebabkan ibu dan adiknya yang sedang mengintip jadi syok melihatnya. Keesokan hari, Nara kembali ke studio untuk melanjutkan proses rekaman. Tapi alangkah kecewanya Nara, ternyata lagu miliknya itu malah dinyanyikan oleh Aileen. Nara lalu meminta kejelasan dari direktur, kenapa malah Aileen yang menyanyikan lagunya, padahal ia tidak pernah mengizinkan. Direkturnya cuma beralasan, lagu ini dinilai cocok jika Aileen yang menyanyikan. Jadi ia meminta Nara membiarkan lagunya dinyanyikan oleh Aileen. Sang direktur berjanji akan mencarikan lagu lain untuk Nara, atau Nara bisa meminta temannya menuliskan lagu baru untuknya. Tapi Nara merasa itu tidak masuk akal dan tidak adil untuknya. Karena selama 7 tahun ini ia cuma pernah 1 kali tampil. Bahkan setelah girl band Cocoa bubar, direkturnya tidak pernah menghargai Nara dan terus saja memberikan harapan palsu. Karena sudah terlanjur kecewa, akhirnya Nara memutuskan berhenti dan keluar dari agensi itu. Selama di perjalanan, Nara hanya bisa menangis sedih. Sementara Jungmin ia menunggu kabar dari Nara dengan perasaan khawatir. Karena hingga malam Nara tidak pernah menghubunginya. Pesan dan telepon dari Jungmin pun diabaikan oleh Nara. Gadis itu hanya mengurung diri di dalam kamarnya dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Keesokan hari, Jungmin menerima telepon dari JW Entertainment perihal tawaran kontrak lagu yang diciptakannya. Dari sinilah Jungmin akhirnya tahu kalau Nara sudah keluar dari agensi itu. Jungmin pun memutuskan pergi ke rumah Nara. Meski sudah menunggu hingga malam, Nara tetap tidak mau menemui Jungmin. Nara bahkan menghapus semua postingan di media sosialnya. Dia hanya mengirim pesan kalau untuk sementara waktu mereka tidak bisa bertemu, dan semua ini bukan salah Jungmin. Tidak ingin Nara jatuh sakit, setiap hari Jungmin mengirim makanan untuk Nara. Pada akhirnya Jungmin memberanikan diri mendaftar open mic. Dia berpikir mungkin ini satu-satunya cara agar Nara mau bertemu dengannya lagi, karena mereka berdua telah saling berjanji. Ia meminta pada adik dan juga kedua sahabatnya untuk turut membantu. Tapi Jungmin masih saja takut untuk bernyanyi di hadapan banyak orang. Sedangkan Nara saat ini ia mulai bekerja di sebuah warnet. Ada sebuah pesan dari Jungmin untuk Nara mengabarkan kalau 2 hari lagi ia akan tampil di open mic. Inilah usaha Jungmin yang mencoba menepati janjinya dengan harapan Nara mau datang melihatnya. Tapi Nara yang masih putus asa tetap tidak membalas pesan Jungmin. Hingga pada hari di mana Jungmin akan tampil open mic, Daesung bersama Minbong yang baru selesai bermain game online secara kebetulan bertemu Nara. Mereka pun menanyakan kenapa Nara bisa berada di sana dan tidak menghadiri open mic. Nara hanya beralasan tidak bisa datang karena sedang bekerja dan meminta supaya mereka tidak memberitahu Jungmin tentang dia yang bekerja di sana. Mendengar itu Daesung jadi kesal. Ia menganggap Nara sudah keterlaluan. Padahal selama ini Jungmin berlatih setiap hari hanya untuk mengajari Nara bermain gitar. Bahkan Jungmin sampai menulis lagu untuk Nara. Tetapi Nara hanya diam, seolah ia tidak peduli dan egois. Sebelum pergi, Minbong meninggalkan selembar kertas dan menyuruh Nara membuka link yang ada di kertas tersebut. Sementara Jungmin ia merasa gelisah karena Nara tak kunjung datang. Pada akhirnya tiba waktunya Jungmin bernyanyi. Tidak ingin membuat orang-orang yang hadir kecewa, dengan membayangkan Nara, akhirnya Jungmin mulai bernyanyi. Mengenai link yang diberikan oleh Minbong, merupakan link Insta milik Jungmin. Di sana Nara melihat Jungmin yang memposting beberapa lagu tentang dia, membuat Nara jadi tersentuh akan ketulusan cinta Jungmin padanya. Ia pun berniat pergi ke tempat Jungmin, tetapi ternyata Jungmin lebih dulu datang menemui Nara. Ia mulai bernyanyi di hadapan Nara tanpa memperdulikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Lirik lagu ciptaannya itu tentang perasaan Jungmin yang sampai kapanpun tak akan berubah meskipun masalah terus menerpa hidup mereka. Berkat Nara, Jungmin sudah tidak gugup lagi dan berhasil menyanyikan lagunya secara utuh. Nara pun hanya bisa tersenyum dan terharu menatap Jungmin. Setelah malam itu, hubungan mereka kembali dekat. Jungmin tidak sendiri lagi, karena sekarang ada Nara yang menemaninya bernyanyi. Mereka bersama melakukan siaran langsung di Insta. Artinya Jungmin tak menjual lagunya kepada pihak JW Entertainment. Dalam sekejap saja, begitu banyak viewer yang menonton video live mereka bernyanyi,
dan menyukai keduanya yang tampak serasi. Bahkan tak sedikit dari para penonton berharap agar mereka berdua melakukan debut bersama, karena lagu itu terasa sempurna jika mereka berdua yang menyanyikan. Dan cerita pun berakhir. Setiap pria pada umumnya memiliki wanita yang tidak bisa dilupakan dan akan terkenang selamanya meski tahun demi tahun berlalu. Tak perlu menyerah selagi ada harapan. Selama tetap percaya, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Dan kesempatan baik akan datang jika tetap berusaha dan bersabar. Di saat kamu mencintai seseorang, yakinlah bahwa di dalam dirimu ada suatu kelebihan yang dapat melindungi perasaan seseorang secara tulus. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.